Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang luar biasa. Cerita tentang salah satu klub sepak bola paling terkenal di dunia. Ini bukan cuma soal trofi, tapi soal bagaimana sebuah tim bisa bangkit dari puing-puing tragedi, jadi raja dunia. Terus berjuang lagi buat nemuin jati dirinya. Ya, ini dia kisah Manchester United. Coba deh lihat perbandingan yang kontras banget ini. Di satu sisi, tahun 1902, sebuah klub yang udah di ujung tanduk, hampir bangkrut. Di sisi lain, sekarang jadi sebuah institusi global yang nilainya 6 miliar dolar. Pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah klub bisa ngalamin perjalanan sejauh ini, dari titik paling rendah ke puncak tertinggi, dan apa yang terjadi setelahnya? Oke, biar kita paham kenapa klub ini bisa jadi raksasa, kita harus mundur jauh ke belakang, ke akarnya. Karena, yaitu, cerita mereka itu nggak dimulai dengan piala dan kemewahan, tapi dengan perjuangan cuma buat bertahan hidup. Semuanya itu berawal dari Newton Heath, tim yang isinya para pekerja kereta api. Nah, di tahun 1902, mereka ini nyaris hilang, ketelan utang. Tapi, sebuah penyelamatan dramatis bukan cuma nyelamatin klub ini, tapi juga seolah-olah melahirkannya kembali dengan nama baru yang kita semua kenal, Manchester United. Inilah titik nol dari legenda yang kita tahu sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah era yang bakal selamanya ngebentuk jiwa dari klub ini. Sebuah era yang dibentuk oleh satu orang jenius yang visioner dan satu tragedi yang bakal mengguncang dunia. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua, ada manajer namanya Sir Matt Busby. Dia ini ngelakuin sesuatu yang revolusioner banget pada masanya. Dia nggak beli bintang, tapi ngebangun tim dari anak-anak muda berbakat dari akademi. Mereka ini dapat julukan The Busby Babes. Dengan gaya main mereka yang nyerang dan enak ditonton, mereka berhasil merebut hati seluruh Inggris. Mereka bukan cuma tim, mereka itu simbol harapan. Tapi, dalam perjalanan pulang dari sebuah kemenangan besar di Eropa, perjalanan mereka justru berakhir dalam sebuah bencana yang mengerikan. Tanggal 6 Februari 1958 di Munich. Tragedi pesawat itu merenggut 23 nyawa, 8 diantaranya adalah pemain. Cuma dalam sekejap, tim paling menjanjikan di seluruh Eropa musnah. Sebuah mimpi besar terkubur di bawah salju. Ini bukan cuma kehilangan buat Manchester United, tapi buat seluruh dunia sepak bola. Nama-nama seperti sang kapten Roger Byrne dan terutama Duncan Edwards yang waktu itu digadang-gadang bakal jadi pemain terbaik di dunia, bakat mereka hilang begitu saja, selamanya. Tapi, dari abu tragedi inilah muncul sebuah kisah penebusan yang, ya ampun, luar biasa. Matt Busby yang selamat dari maut, bersumpah bakal ngebangun timnya lagi. Dan bener aja, 10 tahun setelah Munich, dengan pemain yang selamat seperti Bobby Charlton, United berhasil menaklukkan Eropa. Kemenangan ini lebih dari sekedar trofi, ini adalah penghormatan untuk mereka yang telah pergi. Setelah Busby pensiun, klub ini kayak raksasa yang tertidur. Hampir 2 dekade lamanya mereka nggak dapat gelar liga. Sampai akhirnya, datang seorang Skotlandia legendaris lainnya buat ngebangunin raksasa yang lagi tidur itu. Tapi, kedatangan Alex Ferguson itu nggak langsung kayak sulep ya. Bahkan setelah 3 tahun, fans udah habis kesabarannya. Spanduk ini jadi bukti gimana Ferguson itu nyaris banget dipecat di tahun 1990. Dia cuma berjarak 1 kekalahan lagi dari akhir karirnya di United. Tapi ya takdir emang punya rencana lain. Kemenangan di Piala FA 1990 itu nyelamatin pekerjaannya. Dan dari situlah keran kesuksesan kayak kebuka lebar. 3 tahun kemudian, gelar liga pertama dalam 26 tahun penantian berhasil diraih. Sebuah kerajaan baru telah lahir. Dan puncak dari kerajaan itu datang di satu malam magis di Barcelona tahun 1999, final Liga Champions. Waktu udah nunjukin menit ke-90 dan United ketinggalan 1 gol. Kelihatannya sih mimpi mereka bakal berakhir tragis. Lalu terjadilah salah satu comeback paling gila dalam sejarah olahraga. 2 gol dalam 3 menit injury time. Bayangin, dari yang tadinya udah mau kalah jadi juara Eropa. Inilah bukti nyata dari semangat pantang menyerah yang ditanamin Ferguson. Kemenangan super dramatis ini mastiin mereka dapat treble yang bersejarah. 3 piala utama dalam 1 musim, sesuatu yang belum pernah dicapai klub Inggris manapun. Seperti kata Ferguson sendiri setelah pertandingan, sepak bola sungguh luar biasa. Kemenangan treble itu cuma salah satu puncaknya aja. Selama 27 tahun dia mimpin, Sir Alex Ferguson itu ngasih total 38 trofi. 38.
Dia mengubah Manchester United dari raksasa yang tidur jadi penguasa mutlak sepak bola dunia. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa yang terjadi ketika sebuah kerajaan kehilangan kaisarnya? Pensiunnya Sir Alex di tahun 2013 itu ninggalin lubang yang gede banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini, manajer datang dan pergi, silih berganti. 1 dekade berlalu dengan ketidakpastian, di mana para penerusnya kelihatan susah banget buat lepas dari bayang-bayang sang kaisar. Dan inilah ironi terbesarnya. Lihat aja data ini. Klub udah ngabisin lebih dari 1,5 miliar pound sterling buat pemain baru. Hasilnya, 0 gelar Liga Premier. Ternyata, uang nggak bisa begitu aja membeli kembali kejayaan masa lalu. Ini ngebawa kita ke sebuah paradoks yang menarik. Di satu sisi, performa di lapangan jelas menurun. Tapi di sisi lain, Manchester United tetap jadi salah satu institusi olahraga terbesar di dunia. Loh, kok bisa? Jawabannya ya, warisan. Fondasi yang dibangun oleh Busby dan Ferguson itu kuat banget, sampai-sampai setelah 1 dekade kesulitan pun, mesin komersial klub ini tetap jalan kencang. Valuasinya miliaran dolar, fansnya lebih dari 1 miliar di seluruh dunia, kekuatan merek mereka itu seolah nggak tergoyahkan. Tapi di luar soal uang dan ketenaran, ada sesuatu yang lebih dalam yang jadi identitas klub ini, The United Way. Ini bukan cuma taktik, tapi filosofi. Main bola menyerang, percaya sama pemain muda, dan semangat pantang menyerah yang kita lihat di tahun 1968 dan 1999. Banyak yang ngerasa, inilah jiwa yang lagi dicari-cari lagi sama klub saat ini. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setelah perjalanan yang gila-gilaan, dari abu kebangkrutan, bangkit dari tragedi, menguasai dunia, dan sekarang berjuang lagi, mampukah United menemukan kembali kejayaannya? Sejarah udah nunjukin kalau klub ini selalu punya cara untuk bangkit. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana mereka bakal nulis babak selanjutnya dari kisah epik mereka ini?